Tapi enggak, memang benar ya, kita Islamnya luar biasa sekarang. Enak sekali pakai AC, ustadznya sudah bisa pakai laptop nyampein, banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Zaman dulu luar biasa, harus melalui proses penyiksaan dulu. Baik, bayangin Bilal tidur di padang pasir yang panas, dibuka bajunya, diikat tangannya dan kakinya, gitu kan? Diikat dengan rantai, ditarik. Jadi dia terlentang benar-benar, tangan kakinya itu nggak bisa membela dirinya sama sekali, dan itu belakangnya panas. Diangkat batu yang berat dan juga panas, sudah kena matahari, ditaruh di dadanya. Lalu disuruh beriman, disuruh murtad, nggak mau. Tetap dia mengatakan ahad, disiksa, tetap saja. Dia tetap kokoh. Ini luar biasa nih ya. Saya terus terang masih belum bisa berpikir bagaimana imannya sahabat gitu. Terus terang kadang-kadang saya kalau baca kisah-kisah mereka, jemaah sekalian bingung melihat bagaimana mereka beriman pada zaman itu tuh. Bukan hal yang gampang gitu ya, berat sekali. Ya, bukan hal yang ringan. Kemudian termasuk juga orang yang disiksa adalah seorang wanita dari suku Muzammil. Suku Mu'ammil. Suku Mu'ammil ini tidak disebutkan namanya dia, namanya seorang budak ini, tapi memang ahli sejarah mengatakan dia terkenal dari suku Mu'ammil. Dan orang-orang kafir banyak yang partisipasi dalam menyiksanya. Kebetulan suku Mu'ammil ini ya salah satu dari cabang sukunya Bani Adi. Bani Adi ini sukunya Umar bin Khattab. Nah, Umar ini belum masuk Islam waktu itu. Anda tahu apa yang Umar buat waktu itu? Umar ini datang partisipasi menyiksa budak ini. Gitu. Yang pada saat itu belum masuk Islam beliau. Umar lalu menyiksanya sampai Umar bosan. Tapi nggak disebutin apa siksaannya gitu kan. Bila Umar sudah bosan, ia berkata pada budak itu, aku berhenti hari ini menyiksamu karena bosan. Tapi aku akan kembali lagi besok. Lalu ia kembali keesokan harinya untuk menyiksa budak itu. Apa yang terjadi? Budak itu tetap sabar. Lalu dia mengatakan apa? Allah lah yang telah membuatmu seperti ini. Ini perempuan budak ini bilang, Allah yang buat kamu seperti ini. Ada satu kalimat bijak di mas, kalian pernah saya dapatkan dari salah satu kerabat saya, tidak sengaja gitu dia bilang. Jadi ada sedikit musibah yang terjadi gitu kan. Ada beberapa orang yang sempat bisnis kemudian bangkrut, ada masalah, terlilit dan segalanya. Lalu dia mengucapkan kalimat bijak gitu. Dia mengatakan, sebenarnya kejadian-kejadian ada orang yang mengambil uang kamu ini, ada orang yang belum bayar ini Allah yang sudah atur, tanda kutip. Ada sebuah rekayasa Allah di situ. Kamu lihat, sabar nggak jalanin, toh prosesnya akan kita lalui kan gitu. Sabar nggak? Kalau kita yakin kita punya Tuhan dan dia punya Tuhan, tidak akan ada masalah. Dan ini terjadi para sahabat. Sahabat ini memahami, sangat yakin ada Tuhan Allah, nggak mungkin. Dan subhanallah, kata para ulama, tidak ada orang yang bersabar karena Allah kecuali Allah akan berikan kekuatan. Jadi Bilal di sini pada saat sabar dengan batu panas itu bukan berarti seperti kita sekarang, mungkin kalau kita ragu, enak kayak disiksa ya, gimana, enggak. Memang Allah berikan pada saat dia sudah terima itu, Allah mudahin buat dia. Sama dengan wanita ini ya, kalimatnya luar biasa gitu. Di antara juga yang disiksa adalah sahabat Nabi yang mulia bernama Yasir radhiyallahu anhu dan istrinya Sumayyah, yang kebetulan waktu itu Sumayyah dalam keadaan hamil. Yasir dan Sumayyah ini jemaah sekalian adalah budaknya Abu Jahal. Budaknya Abu Jahal. Abu Jahal yang menyiksa mereka. Dan mereka berdua punya anak bernama Ammar. Ammar ibn Yasir. Kalau anda pernah dengar nama sahabat mulia ini Ammar bin Yasir. Yang Allah panjangkan umurnya sampai mendekati 100 tahun baru meninggal radhiyallahu anhu. Jadi sahabat yang mulia sekali. Belum meninggal di zaman Ali radhiyallahu anhu. Jadi sudah melewati Islam, masa Islam pertama, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali baru beliau mati, gitu kan. Ini kebetulan ada kisah sendiri dia sama ayahnya sama ibunya. Yang disiksa oleh Abu Jahal pada saat itu, yang akhirnya Abu Jahal pertama sekali membunuh Sumayyah. Sumayyah ini waktu itu dalam keadaan hamil ya. Kemudian ditusuk tombak perutnya oleh Abu Jahal. Yasir ingin membela, ya akhirnya Yasir pun dibunuh. Yasir pun juga dibunuh. Pada saat tertinggal Ammar anaknya saja, Abu Jahal lalu makin dahsyat menyiksanya. Tapi Abu Jahal tidak mau membunuh, sengaja disiksa-siksa sampai berdarah-darah gitu. Sampai akhirnya Ammar sudah tidak tahan lagi dan Abu Jahal mengatakan, saya tidak akan membiarkan kau hai Ammar sampai kau meninggalkan agamanya Muhammad. Lalu Ammar pun mengatakan, baik, aku tinggalkan. Jadi Ammar ikuti, gitu kan. Tetapi Abu Jahal tidak puas. Lalu lewat seekor unta besar, Abu Jahal bilang, aku tidak akan membiarkan engkau dari siksa ini sampai engkau mengatakan unta ini Tuhanku. Unta lagi lewat, bilang ini unta Tuhanku, baru saya lepasin.
Maka Ammar radhiyallahu anhu pun mengikuti karena sudah tidak tahan lagi dengan siksaan dan sakit luar biasa, orang tuanya sudah meninggal di sebelahnya gitu kan. Setelah itu Abu Jahal meninggalkannya. Apa yang terjadi? Ammar sangat menyesal, lalu beliau menyampaikan penyesalannya pada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata, bila engkau disiksa lagi besok, maka ucapkanlah. Kenapa? Karena ternyata Ammar waktu mengucapkan unta ini Tuhan saya, itu bukan dari hatinya, karena terpaksa. Nah, karena terpaksa. Dan Anda perlu tahu jemaah sekalian, Ammar pada saat itu umurnya 9 tahun. Waktu disiksa itu 9 tahun. Nah, ini luar biasa ya. Umur 9 tahun disiksa bisa kokoh dalam Islam, itu luar biasa sahabat. Luar biasa radhiyallahu anhum, ini luar biasa. Lalu kisah Ammar ini diceritakan oleh Allah. Turun ayat gara-gara Ammar. Umur 9 tahun ini surah An-Nahl. Urutan 16 ayat 106. Urutan 16 ayat 106. Ini kalau seandainya ada orang muslim yang ditangkap oleh orang kafir, gitu kan? Kemudian mereka disiksa dan diharuskan mengucapkan kalimat kufur, tapi hatinya tidak ikut, cuma lisannya, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kasus Ammar radhiyallahu anhu. Ayatnya bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadra. Man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Orang yang sudah beriman murtad, maka itu murkahnya Allah sama dia besar. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dengan iman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah akan menimpahnya dan baginya azab yang besar. Juga di antara siksa orang-orang Quraisy yang masyhur dalam buku-buku sejarah adalah kepada seorang wanita yang bernama Zarirah radhiyallahu anha. Ini disiksa sampai matanya buta. Sampai matanya buta, ya, dipukulin sampai matanya buta. Maka pada saat buta, orang-orang Quraisy yang menyiksanya mengatakan ia telah dibutakan oleh Allata wal Uzza. Jadi matanya sudah berdarah-darah, udah nggak melihat. Lalu mereka mengatakan ini Allata wal Uzza, dua patung besar yang mereka sembah yang telah membutakan. Ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba mengembalikan penglihatan Zarirah yang akhirnya membuat orang Quraisy ketakutan dan meninggalkannya. Tiba-tiba melihat pada saat itu gara-gara ucapan kalimat tersebut. Tapi ini luar biasa, seorang wanita disiksa seperti ini sampai buta tetap kokoh dalam imannya. Ya, kita sekarang muslimahnya baru disuruh tutup aurat saja susahnya luar biasa. Ya. Gimana kalau sudah diancam dengan pedang, sudah dicambuk, udah luar biasa. Ya. Di antara yang disiksa juga adalah seorang wanita dari suku An-Nahdiyah dengan anaknya kebetulan yang telah masuk Islam. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dan membebaskan mereka dengan membayar. Ya. Setelah kasus ini Abu Bakar lalu membebaskan juga Bilal juga dari siksaan dan membebaskan hampir banyak budak-budak muslim yang telah disiksa. Akhirnya Bilal kan bebas, dibeli dan tidak lagi jadi budaknya Umayyah ibn Khalaf. Dan ini juga jemaah sekalian adalah sebuah poin penting. Anda tahu kasus yang terjadi di Myanmar beberapa waktu lalu? Banyak umat Islam yang dibunuh ya. Tahu nggak bagaimana cara kasusnya supaya berhenti tuh? Ternyata jemaah sekalian, saya dapat informasi dari teman-teman saya yang tinggal di Saudi. Itu ada dialog yang terjadi ya, antara negara akhirnya dan banyak sekali pemimpin Islam, diantaranya kerajaan Saudi itu membayar sebenarnya. Jadi membayar kepada pemerintah Myanmar, kan di sana umat Islam terkurung, nggak bisa buat apa-apa. Jadi seperti kasus Abu Bakar nih, Abu Bakar ini membayar lepas dari siksaan. Waktu dibayar, gitu kan? Berapa kalian minta? Berapa harga seorang Muslim dibayar sama kerajaan Saudi? Waktu dibayar sudah bebas, gitu kan? Nggak jadi. Jadi ternyata tidak selamanya juga kita harus menggunakan kekuatan kalau tidak ada. Mungkin dengan harta, kan gitu. Seperti yang Abu Bakar contohkan radhiyallahu anhu. Beliau lihat Bilal disiksa, beliau bayar. Nih Umayyah, kamu mau jual berapa budakmu? Sekian, ambil ini. Diambil, bebas, sudah selesai, kan gitu. Jadi memang kadang-kadang kita membebaskan seorang muslim itu tidak selamanya dengan kekuatan fisik, tapi bisa dengan materi, bisa dengan doa, dan ini sebuah pelajaran besar juga, gitu kan. Kemudian Abu Bakar mulai membebaskan budak-budak terus. Lalu ayahnya Abu Bakar yang bernama Abu Quhafah. Abu Quhafah ini meninggal dalam keadaan kufur ya, ayahnya Abu Bakar. Dia berkata, anakku,
bila engkau membebaskan budak, maka pilihlah budak-budak yang kuat agar bisa bermanfaat padamu. Ayahnya tidak berpikir masalah iman, ayahnya berpikir budak dibebasin biasanya di Mekah untuk dipakai, biar dipakai power kekuatannya gitu. Abu Bakar lalu menjawab, ayahku, aku tidak membebaskan mereka karena aku butuh mereka, tapi aku membebaskan mereka karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turunlah ayat tentang perilaku Abu Bakar. Ini jadi sahabat turun, kasus perilaku mereka yang dimuliakan oleh Allah itu dipuji oleh Allah. Dalam surah Al-Lail, urutan 92 dalam Al-Quran ayat 21 yang selalu Bapak Ibu baca, wala saufa yarda. Jadi pasti nanti Allah akan balas tuh Abu Bakar di hari kiamat dan dia akan sangat puas dengan balasan itu. Allah akan balas perilaku pembebasan budaknya tadi. Termasuk orang yang paling berat siksaan dari kaum muslimin adalah Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu. Ini seorang budak juga yang luar biasa, beliau sabarnya gitu. Tepatnya pada zaman khilafah Umar radhiyallahu anhu, kita ceritakan ini riwayatnya dulu, kita majukan ke depan. Di zaman khilafahnya Umar, setelah Nabi meninggal, setelah Abu Bakar meninggal, itu di zamannya Umar jadi khalifah. Pernah Khabbab sedang duduk, lalu Umar bertanya padanya, wahai Khabbab, siksaan apakah yang paling pedih yang pernah engkau alami dari Quraisy waktu dulu di Mekah? Ini sudah jauh ya di zaman Umar. Khabbab lalu berkata, demi Allah wahai Amir Mukminin, belum pernah aku mengalami siksaan sepedih ini. Lalu Khabbab radhiyallahu anhu memperlihatkan belakang tulangnya, jadi punggung belakangnya, ya, yang terdapat pada punggungnya itu ada lubang yang dalam, itu dari tulang ekornya sampai ke lehernya. Lubang dari bawah sampai ke atas gitu. Waktu melihat kejadian tersebut, dan itu hitam seperti kena luka bakar. Jadi sudah lubang naik ke atas gitu, dari bawah tulang ekor sampai ke punggungnya, dan warnanya hitam, kena seperti luka bakar. Umar lalu heran sambil menangis. Umar berkata, demi Allah, aku belum pernah melihat kejadian seperti ini dan ini sangat menyedihkan. Bagaimana kejadiannya? Khabbab menceritakan, mereka memanaskan batu sampai memerah karena panasnya. Dibakar batu itu sampai memerah, dan batu itu tajam. Ya. Dipanasin sampai merah. Lalu mereka meletakkan batu itu di atas tanah, kemudian aku ditarik dengan keras sambil terbaring, dan akhirnya tubuhku bagian belakang melewati batu panas itu. Itu siksaan yang luar biasa. Alhamdulillah sekarang dengan enak gitu kan, pakai AC rumahnya gitu, masih nggak sholat malam, Al-Quran dengan tulisan indah cuma dipajang gitu kan, semuanya. Ya, orang-orang Islam ini luar biasa sekarang. Jadi selalu manja kalau sekarang ini. Zaman dulu dengan siksaan, tapi mereka luar biasa kokohnya gitu. Jadi kita harus ambil pelajaran dari masalah-masalah seperti ini, jemaah sekalian. Perlakuan Quraisy ini sangat menyakitkan, yang akhirnya membuat Khabbab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW pada saat itu, dan beliau berkata pada Nabi SAW yang Nabi sedang berlindung di depan Ka'bah. Ini bayangin ya, Khabbab sudah bolong tuh belakangnya, tidak meninggalin agama Islam. Terus sudah disiksa, dilepasin, dia pakai bajunya, dia datang ke Nabi. Nabi lagi depan Ka'bah. Apa yang dia keluhkan? Dengarkan. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, Quraisy sudah menyiksa kami luar biasa. Lalu Khabbab memperlihatkan lukanya. Nabi lihat luka itu, dibukain. Ini lihat ya Rasulullah, masih terbakar nih luka saya. Sampai seperti ini. Apa yang kata Khabbab? Mintalah pada Allah memberikan kemenangan dari kejahatan Quraisy ini. Apa jawaban Nabi? Dengar ini, di awal-awal Islam ya. Luar biasa gitu. Kalau saya melihat ini sahabat-sahabat di Mekah ini sahabat pilihan. Bukan sembarangan gitu. Makanya jumlahnya waktu itu, waktu Nabi SAW saja akan hijrah cuma 70 atau 83 orang yang masuk Islam. Kayak orang-orang terpilih aja gitu. Mendengarkan hal tersebut, Nabi SAW lalu menjawab, wahai Khabbab, sesungguhnya orang-orang sebelum kita yang beriman, itu digalikan untuknya lubang di tanah. Lalu ia ditanam di dalamnya hingga kepalanya saja yang kelihatan. Ini orang-orang sebelum kita yang beriman. Lalu didatangkan gergaji yang digunakan untuk membelah dua kepalanya. Sudah ditanam sampai di lehernya, kepalanya dibelah lagi, tambah nggak bisa gerak. Itu luar biasa siksaannya. Juga seseorang dari mereka dicabit-cabit dagingnya, sengaja dicuil-cuil, daging lagi hidup, masih hidup. Dari tulangnya dengan besi yang keras. Tidaklah itu semua membuat mereka meninggalkan agama mereka. Itu luar biasa imannya orang-orang. Demi Allah wahai Khabbab,
pasti Allah akan memenangkan dan menyempurnakan agama ini. Sampai-sampai seorang wanita akan berani menunggangi kuda sendirian dari San'a. San'a itu ibu kota Yaman sekarang. Ke Hadramaut. Ya, Hadramaut ini nama wilayah lain di Yaman. Itu kurang lebih jaraknya sekitar 600 km. Nabi bilang apa? Demi Allah, Allah akan memenangkan agama ini dan menyempurnakannya sampai wanita jalan naik kuda sendiri dari San'a ke Hadramaut 600 kilo. Dan dia tidak akan takut kecuali kepada Allah. Tetapi kalian kaum yang tergesa-gesa. Ya, jadi artinya betul seperti sekarang umat Islam di mana-mana bebas hidup, gitu kan? Cuma butuh sabar saja. Ya, kadang-kadang cobaan itu datang. Makin hari siksaan Quraisy makin banyak kepada kaum muslim dan makin berat sampai sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan lain-lain juga termasuk disiksa. Maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabat dan beliau berkata, barang siapa di antara kalian ingin hijrah, maka telah diizinkan untuk kalian. Maka orang yang pertama hijrah dari sahabat Nabi adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersama istrinya Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW mengatakan orang yang paling pertama hijrah di jalan Allah setelah Lut alaihissalam adalah Utsman. Radhiyallahu anhu. Jadi kurang lebih bahasan kita sampai sini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bu. Allahu a'lam. Kalau saya penjualnya, mungkin saya bisa bilang, saya bisa jawab gitu kan? Iya. Saya sebenarnya juga punya toko. Saya punya toko jual zam-zam di daerah Kalibata. Tapi memang saya tidak pernah ambil dari Tanah Abang. Saya ngambilnya memang langsung dari Saudi, gitu kan? Ya. Itu di Kalibata City, Bu. Ya, di Kalibata. Ya, di yang apartemen itu di bawahnya ada mall, saya buka tempat di situ. Ada restoran sama ada toko Timur Tengah. Di antaranya itu ada zam-zam dan kurma. Memang banyak jemaah saya yang ambil dari situ karena memang saya khawatir. Kemarin ada teman saya itu punya alat dan sempat mengambil beberapa galon dari Tanah Abang, kemudian di tes gitu kan, itu ternyata ada campuran dan banyak campurannya gitu. Memang banyak orang yang tidak bertakwa pada Allah dan berbahaya sekali gitu ya, berbahaya sekali. Ya, iya, toko Ajwad namanya Bu. Ya. Baik, masih ada yang lain? Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya. Jadi cara berdoa pada saat minum zam-zam seperti apa? Bebas saja Pak sebenarnya. Tidak ada tata cara khusus gitu kan. Kalau Bapak bisa minum zam-zam sambil menghadap kiblat lebih baik. Ya, sebelum minum, ya, sesudah minum berdoa tidak ada masalah. Yang penting diniatkan dalam hati, saya minum zam-zam ini untuk dikabulkan permintaan ini. Dan sudah saya sudah ucapkan tadi Bapak Ibu sekalian, usahakan tetap ada di rumah. Dan jangan, ini banyak sekali jemaah haji dan umroh saya jemaah sekalian, itu kalau saya bicara tentang zam-zam, waktu saya sudah jelasin fadilahnya, banyak ya hadis berhubungan dengan zam-zam itu, belum kita bahas semua. Itu Bapak Ibu sekalian mereka bilang, ya Ustadz saya umroh 10 tahun lalu, zam-zam saya masih utuh, saya taruh di gudang, nggak diminum, untuk apa? Bahkan ada yang sudah sampai bilang, saya punya 5 galon, 10 galon, karena setiap umroh bawa pulang 1, tapi dipajang, ditaruh aja, yang nggak berguna. Gitu kan, harus diminum, minum aja. Bahkan kalau Bapak Ibu susah dapat, ya itu misalnya bisa walaupun cuma 1 galon, misalnya minum kopi, ditaruh 1/4 gelasnya zam-zam, sisanya dipakai air lain, itu nggak masalah. 1 tetes saja sudah nggak ada masalah sebenarnya gitu kan, itu sangat baik. Kalau saya biasa pakai terapi di rumah saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, tiap hari saya minum zam-zam, alhamdulillah. Tiap hari itu pasti saya konsumsi zam-zam semampunya. Jadi kalau biasanya normalnya kita konsumsi 1 liter sampai 3 liter air, maka saya usahakan 1 liter itu sampai 1,5 liter zam-zam yang saya konsumsi. Kemudian memakan kurma ajwa. Kurma ajwa itu kan kurma yang Nabi SAW mengatakan bisa selamatkan kita dari sihir ya. Yang orang biasa bilang kurma Nabi, gitu kan. Nah, itu dikonsumsi. Kemudian kalau ada bisa mendapatkan madu asli, kemudian dipakai habatus sauda, ya jintan hitam yang asli juga, yang paling bagus dari Ethiopia itu dikonsumsi, itu bagus sekali untuk kebutuhan kita keseharian gitu kan.
Itu kurang lebih gambarannya. Jadi kalau doanya bebas saja. Kapan? Bapak baru mau minum, Bapak berdoa, itu boleh. Setelah minum juga berdoa, tidak ada masalah. Yang penting maksimalkan doa pada saat minum zam-zam. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam masalah doa ini ingat ya, jangan pernah ragu untuk minta kepada Allah. Sampai ada sebagian ulama bilang, orang yang meminta kepada Allah hal-hal yang kecil-kecil saja, sementara hal yang besar mintanya pada manusia, ini orang yang menganggap remeh Allah. Kan gitu. Mau istrinya selamat melahirkan, dokter tolong ya. Dokter yang diminta. Tapi kalau minta supaya sampai ke tujuannya, kalau dia mau ke kantor, ya Allah mudahin. Yang ringan-ringan minta sama Allah, yang berat minta sama manusia. Salah. Mesti minta semuanya pada Allah. Dan Allah akan tundukkan makhluk dengan kita berdoa kepadanya. Jadi minta semuanya. Ya. Ada lagi? Ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu sekalian, tentang apakah Allah memberikan potensi itu pada manusia. Sebenarnya tadi saya sudah berikan penjelasannya. Penjelasannya kan tadi saya katakan, Allah tidak pernah memaksa kita. Allah tidak pernah memaksa. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan serta menggantungkan balasan pada keduanya. Sholatlah, ibadahlah, ya. Amanah, tanggung jawab, berbuat baik sama orang tua, berbuat baik dengan tetangga, pokoknya semua yang baik-baik, ini pahala masuk surga. Surga itu begini, bebas, silakan, yang mau lakukan silakan. Ini riba, ini zina, ini ganggu orang, ini zalim, ini segalanya, nggak boleh ya, haram, dosa, hukumannya ini, dan masuk neraka itu begini, dirincikan semua. Bebaskan, Allah SWT berikan kebebasan, tidak ada paksaan di situ. Jadi pada saat ada orang di zaman sekarang, mereka menolak dakwah. Pada saat kita sampaikan dakwah, mereka menolak. Itu memang pilihan dia. Dan perlu Bapak Ibu, dan saya sudah pernah sampaikan ini. Dakwah itu targetnya adalah penyampaian dan bukan penerimaan. Ya. Jangan pernah Bapak Ibu berdakwah, targetnya supaya dia terima. Nggak bisa. Nggak mungkin itu. Nabi Muhammad SAW sendiri sering sedih dulu kalau ada orang-orang Quraisy nolak dakwah. Sampai pernah beliau pada saat lagi dakwai beberapa tokoh Quraisy, ada satu orang buta datang lalu bilang, "Hai Muhammad, tinggalkan mereka, sampaikan kepada saya." Nabi waktu balik lihat orang ini masyarakat biasa. Maksud Nabi, tunggu sebentar, saya lagi dakwain orang-orang ini, tapi orang ini pada nolak gitu kan. Langsung turun apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kenapa kamu malingkan wajahmu hai Muhammad? Dari orang yang sudah buta, orang yang buta datang, mungkin dia yang malah mendapatkan, mungkin dia yang ingin mendapatkan peringatan, atau mungkin hatinya tersentuh untuk mendapatkan hidayah, gitu kan? Jadi sebenarnya bebas seseorang. Yang penting targetnya kita adalah penyampaian, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita target dakwah penyampaian, tidak pernah bosan, tidak akan pernah jenuh. Kita akan jenuh kalau targetnya penerimaan. Kenapa ya? Anak saya sudah saya nasihatin 10 tahun, tetap tidak mau.
suami saya, istri saya, tetangga saya. Karena target kita dia harus terima. Tidak seperti itu. Kalau target kita dakwah penerimaan, maka tidak akan ada orang yang menolak dakwah Nabi SAW. Tapi memang penyampaian. Ma'alaika illal balagh. Tugas kita menyampaikan. Sisanya itu terserah Allah. Nabi Lut alaihissalam selama beliau hidup dan menikah dengan istrinya, mendakwai istrinya sampai detik terakhir. Tapi tetap nggak mau. Maka Allah siksa istrinya bersama dengan kaum Lut. Nabi Nuh alaihissalam sampai akan meninggal. Sudah mulai banjir. Nabi Nuh sudah mengatakan kepada anaknya, ya, berimanlah wahai anakku. Ya, ini Allah sudah murka, banjir sudah mulai kelihatan, hujan sudah turun. Anaknya bilang apa? Tidak. Saya tetap akan naik ke gunung untuk menyelamatkan diri saya. Maka kata Allah, tidak ada, kata Nabi Nuh, tidak ada bisa selamat hari ini. Dia bilang tidak. Maka akhirnya air datang dan menenggelamkan anaknya. Nabi Nuh di atas kapal sedih. Nabi Nuh mengatakan, ini anak saya Allah, innahu min ahli, ini keluarga saya. Wah. Dan engkau sudah janji kamu benar. Maksudnya tolonglah dia gitu. Apa kata Allah? Itu bukan anakmu lagi hai Nuh. Karena amalnya bukan amal yang benar. Dia salah. Walaupun kerabatmu. Tugas kita hanya menyampaikan. Apa yang terjadi? Allah mengatakan, Inni u'iduka an takuna minal jahilin. Dan saya berharap kamu selamat hai Nuh dari sifat orang-orang jahil. Maksudnya jahil apa? Kata ulama tafsir, jangan kamu protes aku. Kata Allah. Sudah nyampein saja, selesai. Kalau Allah sudah tidak kasih hidayah, berarti sudah, gitu kan? Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Allah berikan kebebasan, memang Dia yang pilih sendiri. Dia yang nggak mau, Dia memang yang tidak mau. Siapa tadi yang datang ke majelis taklim ini, dia mau sendiri. Allah nggak pernah tarik tangannya kok. Yang tidak mau hadir pun di sini bebas, silahkan. Ibu-ibu di belakang sana yang mau buka auratnya, nggak ada yang larang. Siapa? Orang cuma bilang kenapa, tapi dia punya hak, dia lakukan apa saja. Cuman Allah sudah sampaikan haram loh ya, nggak boleh, kan gitu. Ini nggak bisa, jadi harus ya dari dia sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya tentang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini sebenarnya masuk dalam masalah jihad, ya, bab jihad tadi bahasannya itu. Allah mengatakan, ya kita disuruh berjihad bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian. Di antaranya jihad dengan harta itu jemaah sekalian memberikan senjata, persiapan pasukan, persiapan pangan makanannya gitu kan. Itu semua dibiayai. Juga termasuk pembebasan tawanan kaum muslimin. Jadi kasus sebenarnya di Myanmar itu seperti tawanan ya, kaum muslimin yang dibebasin dengan tebusan. Karena pada saat itu tidak ada bagaimana caranya bisa menembus negara itu. Sementara umat Islam tiap hari dibantai. Ya, itu tidak semudah itu. Maka dengan kasus ditransferkan uang dan ditebus, itu selesai masalahnya. Habis gitu kan. Itu kasus kalau terjadi umat Islam disandra. Kalau tadi ditanyakan tentang masalah TKW, beda sekali bahasannya. Itu bukan masalah jihad. Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan kena ditanya. Kita, dan sudah pernah saya jelaskan poin ini Bapak Ibu sekalian. Negara kita, negara termasuk yang paling banyak mengirim tenaga kerja ke Saudi. Kan gitu. Anda perlu tahu dulu satu hal. Saudi ini ada Mekah dan ada Madinah. Apa Mekah dan Madinah di mata orang Islam? Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian. Kota suci, pusat Islam. Jadi siapapun yang ingin mencari kesalahan Islam digerogotin dari pusatnya tuh. Jadi apapun yang bisa salah dari sana dicari jalan, apapun sifatnya, gitu kan? Di antaranya di Indonesia sebenarnya itu kasus-kasus pegawai atau tenaga kerja kita. Bapak Ibu sekalian, kasus kalau kita bahas 2 poin di sini. Pertama sekali, Mekah dan Madinah serta sekitar Saudi itu bukanlah surga dan bukan semuanya Abu Bakar dan Umar. Seperti zaman Nabi SAW ada Abu Jahal, ya, ada Abu Lahab, sampai sekarang masih ada itu. Di Mekah itu ada orang yang tidak sholat loh Bu. Di Madinah ada orang yang tidak sholat. Saya pernah diantar sama salah satu orang yang saya kenal di Mekah. Itu saya mau ke Haram, diantar pakai mobilnya. Itu pada saat sampai dia nggak parkir sholat. Saya tanya, nggak turun? Nggak, saya cuma di drop aja, dia pergi. Loh kenapa kok nggak sholat 100.000 pahala di depan mata gitu kan? Tapi ada orang yang seperti itu. Ya, bahkan saya dikagetkan dengan dosen saya mengatakan, kenapa ente harus heran? Di Saudi ini masih ada orang yang belum pernah haji. Saudi tinggal pakai mobil. Kita masih nunggu 2018 bisa haji gitu kan. Ini enggak, tinggal naik mobil enggak pergi haji. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Saudi itu bukan surga, tapi memang ada orang baik, ada orang buruk. Tapi jangan lupa,
selain ada Abu Lahab, ada Abu Bakar. Kan gitu. Ada Abu Jahal, ada Umar bin Khattab, yang sahabat yang luar biasa gitu. Jadi di Saudi, nah, kasuistik tenaga kerja yang ke sana itu jemaah sekalian, memang ada kasus, ada 1-2 orang yang bermasalah, ya kan? Tapi jangan lupa, Bapak Ibu tahu nggak berapa tenaga kerja yang dikirim tuh? Satu kantor TKI itu bisa mengirim 3.000 orang per bulan. Berapa kantor TKI? Ini mungkin ada 30 atau 4 atau mungkin sampai 100 kantor gitu. Berapa banyak tenaga kita per hari berangkat ke sana? Gitu kan? Banyak sekali. Waktu ditangkap kemarin di Jeddah itu, kasuistik orang-orang kita yang tidak punya izin, Bapak Ibu tahu yang di Jeddah aja ada 7.000 orang yang tidak pakai izin tinggal loh ya, datang umroh terus tinggal saja di negaranya orang gitu aja, kerja. Dan itu Bapak Ibu sekalian, sudah ada yang sudah 10 tahun, ada yang sudah 15 tahun, udah punya rumah di Indonesia, udah beli sawah dari kerjanya ya. Kasuistik orang-orang yang seperti ini yang sudah berhasil, pernah nggak diangkat di media kita? Jujur kita ngomong ya. Orang-orang yang berhasil nih, orang-orang yang kerja berhasil, tidak pernah diangkat loh. Yang diangkat itu yang bermasalah. Kenapa? Karena mau disorotin Saudi. Masalahnya di sana ada Mekah Madinah. Kalau udah salah, salah semua nih. Kan orang Islam gitu kan pusatnya. Maka kita harus peka. Ada orang di Saudi yang jahat, yang tidak benar. Ada. Ya, itu mereka salah. Dan perlu Anda tahu ya, banyak kasus yang tidak diangkat di Indonesia. Dan saya tahu sendiri, di Mekah itu ada pernah orang Mekah itu mengganggu satu TKW kita. Itu dihukum, dicambuk. Ya. Dan ada yang pernah sampai membunuh orang kita itu dipenggal lehernya. Kan gitu. Memang dihukum. Di sana bukan berarti berlaku hanya untuk orang Indonesia, tidak. Orang Nigeria, orang Saudi sendiri, bahkan pernah ada kasus besar di Saudi, Bapak Ibu sekalian, ada seorang pangeran, itu dia di istananya ada isu, ada minuman keras. Diberikan surat, ada satu kelompok dibentuk oleh, kalau kayak kita di Indonesia ini sebenarnya ada KPK ya. Kalau di sana bukan KPK sebenarnya, dia ada namanya Hay'ah, Amir Ma'ruf Nahi Mungkar. Kelompok khusus untuk menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran. Kalau Bapak Ibu lagi haji umroh, kalau mau ke haram, itu kalau azan ada mobil lewat pakai mic tuh. Teriak-teriak, sholat, disuruh orang sholat. Diikutin orang-orang yang tidak sholat, ayo, hai Muhammad sholat. Ini disuruh sholat gitu. Toko-toko kalau masih buka ditutup, denda 10.000 real. Harus sholat, itu kelompok itu. Nah pada saat dapat berita, ini kisah nyata di Saudi Bapak Ibu sekalian beberapa tahun yang lalu. Itu kemudian ada, setelah dikasih surat berapa kali tidak mau, ada satu kelompok Hay'ah ini, yang ketuk-ketuk pintu berapa kali nggak dibukain, dia manjat. Waktu manjat ditembak sama pangeran itu, ditembak mati. Nah waktu ditembak mati kasusnya diangkat, itu kebetulan pangeran ini Bapak Ibu sekalian ponakannya Raja Fahad langsung, gitu kan? Ponakannya raja waktu itu, seorang pangeran. Waktu ditembak langsung diangkat kasusnya, ribut semua di media, ada orang ditembak. Maka jelas kenapa dia menembak, mestinya dia biarin ada pemeriksaan, tapi dia nggak mau, dan dia tembak berarti secara sengaja, kena hukum kisos, harus dipenggal. Diiklanin Bapak Ibu sekalian, pangeran fulan menembak orang akan dikisos besok. Itu Bapak Ibu sekalian terkenal sekali kisahnya, sampai raja, ayahnya anak itu, anaknya yang ditembak itu disurati oleh Raja Fahad sendiri, minta permohonan agar dimaafin, dia minta bayaran berapa dibayar. Tidak mau dia bilang anak nyawa saya nggak bisa diganti kecuali dengan nyawanya orang itu. Diangkat sampai kisos Bapak Ibu sekalian, itu sudah algojunya berdiri, pangerannya sudah pakai kain hitam kepalanya, tinggal dipenggal. Di sebelah kanan sana ayahnya anak itu. Tadinya mau dibayar berapapun itu. Karena itu caranya kisos itu Bapak Ibu sekalian, hikmah yang luar biasa ya. Algojunya berdiri 3 langkah dari orang yang akan dipenggal. Gitu kan? Di sebelah kanannya itu ada walinya orang yang dibunuh. Suaminya kah, istrinya kah, orang tuanya kah, kayak kasus ini anak adalah ayahnya di sana, kan gitu. Dan mereka penentu keputusan. Setiap melangkah 1 langkah algojonya dia balik ke sana. Kalau masih diam, dia melangkah langkah kedua. Kalau masih diam, langkah ketiga. Terakhir dia angkat pedangnya. Kalau dia diam, dipenggal. Tapi kalau ada yang angkat tangan di sana, kasih isyarat maafin, selesai, nggak jadi kisos. Kenapa? Karena hikmah kisosnya Bapak Ibu sekalian mau disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sedang membunuh kerabatmu, yang ini di depan kamu, kami akan hukum. Nggak ada hubungannya sama istrinya ya, sama anaknya, sama sukunya, nggak ada. Ini yang salah, kami akan penggal. Jadi nggak ada nanti benci-bencian keluarga dan segalanya, itu hikmahnya. Yang terjadi Bapak Ibu sekarang, waktu sudah langkah ketiga pedang diangkat, itu si ayahnya anak tadi memaafin, angkat tangan. Ditanya oleh media semua, kenapa anda maafin? Dia bilang, kalau dulu
saya disuruh maafin dengan tebusan dunia. Maka kalau saya maafin pada saat itu, saya tidak dapat pahala. Sekarang saya maafin karena Allah. Udah selesai, nggak jadi dipenggal. Jadi di Saudi itu, kasus masalah kisos itu, hukum Allah diterapin. Kalau saya, mohon maaf ya, kalau ada orang kita yang membunuh, kemudian dikisos, kalau dia muslim, kalau bagi saya lebih baik. Kenapa? Karena dia tidak akan dapat dihukum oleh Allah pada hari kiamat. Dia sudah selamat secara hukum Allah dari hukuman. Kan gitu. Kalau orang di penjara, apakah dia sudah mencuri nih, dia di penjara, apakah dia akan selamat dari hukuman Allah hari kiamat? Enggak. Karena hukum Allah dipotong tangannya, kan gitu. Tapi kalau dia dikisos, memang sudah ajalnya datang, kan gitu. Mau dia ditabrak mobil kah, mau tidur di atas ranjang, mau dikisos, tetap sama, ajalnya sudah datang. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, ajal itu bukan hanya pada diri kita, semua benda. Pernah ada sahabat jemaah sekalian, itu pembantunya pecahin piring, melapor ke Nabi. Nabi dengar, dia marah-marah dengan pemilik. Kata Nabi apa? Jangan kamu marah dengan dia, karena piring itu punya ajal sebagaimana kalian punya ajal. Artinya kalau nggak pecah di tanganmu sekarang akan pecah di tangan pembantumu. Kalau bukan pembantu orang lain pasti akan sudah saatnya. Anda naik motor pecah ban motornya, memang sudah ajalnya, nggak usah ngomel-ngomel. Ganti ban baru, ada ajalnya itu. Semua ada ajalnya. Jadi dia meninggal karena sudah ajalnya. Masalah kasuistik dia dihukum, meninggal dalam keadaan dikisos. Bapak Ibu sekalian, itu adalah sesuatu yang biasa saja, gitu kan? Karena Bapak Ibu kalau masih ingat, mati itu hanya satu. Ada orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, ada orang jatuh di lautan dimakan ikan sampai habis badannya, ada orang dibacot-bacot sama perampok, ada orang yang dimakan harimau, mati, ditelan oleh ular, segalanya. Dan ada orang mati di atas ranjang. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, mana mati yang enak? Di atas ranjang ya? Padahal sebenarnya ya, mati itu hanya satu. Merasakan sakaratil, nggak ada bedanya orang yang diranjang, orang yang ditabrak kereta api, orang yang dimakan ular, nggak ada bedanya. Itu cuma cara mati, mekanisme mati saja. Bisa saja orang yang ditabrak kereta api lebih baik matinya dibandingkan orang di atas ranjang, karena ini mukmin ini kafir, gitu kan? Itu hanya prosesi kematian, nggak ada hubungannya, nggak usah khawatir dengan mati itu. Kita tidak tahu bagaimana mati kita. Ada orang subhanallah keluar masuk di tol tabrakan hancur mobilnya mati. Hancur badannya semua. Apakah dia berarti tidak baik? Enggak. Bisa saja dia orang beriman, ahli ibadah, tiap malam sujud kepada Allah, tapi matinya ditabrak. Itu sebuah proses kematian saja. Dan itu bukan berarti kita nilai buruk atau baiknya dari situ, kan gitu. Jadi kalau saya lihat Allahu alam, kalau ada orang kita dihukum sebenarnya, itu berarti memang karena ya itu hukum Allah sedang diterapkan. Dia membunuh. Anda tahu kasus yang terakhir itu yang ribut sekali masalah TKW kita di Kisos itu kan? Itu luar biasa sadisnya Bapak Ibu sekalian. Jadi orang ini datangin, ya dia urus seorang nenek. Nenek ini apa namanya orang tua. Memang dia kerja itu. Rupanya dia marah sama nenek ini, karena dia marah diambil nenek itu dicincang-cincang, ditaruh dalam koper. Terus dia pikir seperti Indonesia bisa dibawa lari gitu. Dibawa kemudian dia naik taksi sambil ketakutan, supir taksinya curiga. Diperiksa koper karena di sana tidak ada istilah orang asing jalan-jalan sembarangan gitu kan. Diperiksa ternyata kopernya dilihat ada jenazah itu sudah dipotong, ditulis sampai ketahuan. Terakhir juga kasus ada anak kecil yang dibunuh dan banyak sekali gitu kan. Ada juga kasus yang salah, itu kan salah orang kita salah. Ada juga orang Saudi yang salah, yang pukul pembantunya, yang perkosa, itu memang salah dan itu dihukum juga. Bukan tidak dihukum ya, dihukum. Cuman memang media kita tidak angkat semuanya. Karena memang sekali lagi keadaan Arab Saudi beda dengan Indonesia, beda dengan Malaysia, beda dengan ini. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, di Indonesia pembantu nggak ada yang disiksa? Nah, di Indonesia tidak ada pembantu yang diperkosa? Banyak. Pernah diangkat nggak? Enggak. Kenapa? Karena Saudi disorotin masalahnya gitu kan. Jadi tetap memang di sana ada orang salah, tapi jangan lupa kita orang Muslim dan memang tidak ada batas antara seorang Muslim. Kalau diterapkan hukum Allah itu sangat luar biasa, gitu kan? Dia selamat di akhirat dan itu cuma mekanisme kematian, tidak ada masalahnya sebenarnya, gitu kan? Makanya saya bilang umat Islam sebenarnya Bapak Ibu sekalian tidak ada batas. Kita semestinya tidak boleh mengatakan saya orang Indonesia, saya orang Saudi, saya orang Arab, saya orang Melayu, itu nggak ada dalam Islam. Yang penting syahadat, mau kulitnya hitam, mau keturunan apa, saudara saya, habis ceritanya. Hilang sudah suku, hilang jabatan, hilang semua itu. Dalam Islam tidak ada syahadat. Makanya Bilal radhiyallahu anhu Bapak Ibu sekalian, waktu di zaman Umar bin Khattab,
Itu pernah ada isu sampai ke Umar bin Khattab. Kalau Khalid bin Walid, itu sahabat Nabi dulu, pimpinan Quraisy, orang kayanya Quraisy dan tokoh masyarakat. Itu dia sempat mengambil harta ghanimah, harta rampasan perang. Padahal Khalid bin Walid tidak buat itu, cuman isu sampai ke Umar. Umar lalu tulis kertas mengatakan, wahai Bilal, kamu berangkat sekarang ke medan perang sana. Bilal yang disuruh, bekas budak di zaman Quraisy. Kemudian perintahkan Khalid bin Walid meletakkan wajahnya di tanah dan injak wajahnya. Kata Umar, injak wajahnya, baru kamu bacakan surat ini. Ini Bilal, bekas budak, disuruh injak wajahnya bekas pimpinan Quraisy, gitu loh. Waktu sampai ke medan perang, Bilal ini ragu. Ini bagaimana saya membahasakan perintahnya Umar begitu? Khalifah perintah begitu. Tapi dia bilang sama Khalid, maaf Khalid, ceritanya begini, ceritain sama dia pelan-pelan. Khalid bin Walid mengatakan, jalankan Amir Mukminin perintahnya. Khalid bin Walid lalu berdiri mengatakan, wahai kaum muslimin, Bilal diutus oleh Amir Mukminin dan kita adalah orang-orang muslim wajib mentaati Amir Mukminin, pemimpin. Dia diperintahkan untuk meletakkan pipi saya di tanah dan menginjak pipi saya sambil membaca surah Amir Mukminin. Jadi tidak ada yang marah. Khalid bin Walid dengan imannya letakkan wajahnya di tanah, diinjak oleh Bilal lalu dibaca. Dengan kemuliaan, maksudnya Umar ini yang menunjukkan Islam tidak membedakan antara warna kulit, suku, negara, nggak ada. Makanya orang-orang muslim jemaah sekalian, mereka sengaja ingin petak-petakkan, pecah-pecahin negara Islam, ini negara ini, fanatisme muncul, supaya kita saling musuh, gitu kan? Kita musuh Malaysia, kita musuh ini, kita musuh Muslim. Apa yang mesti dimusuhin? Nggak ada batas sebenarnya. Ya, yang salah dihukum, yang benar didukung, selesai. Mau dia di Turki, mau dia di manapun tempatnya, yang penting dia Muslim sudah habis. Kan gitu. Ini kurang lebih gambarannya Bapak Ibu sekalian. Makanya saya kagum sekali sebenarnya dengan ada seorang ibu pengacara waktu itu di Jakarta sini di media itu kan, malah tidak pakai jilbab loh. Saya kaget tuh lihat itu. Malah dia yang tampil gitu. Waktu orang semua pada sorotin Saudi, TKW kita disiksa gini-gini, mana dia yang tampil? Dia bilang, masa kita lupa dan tidak pernah sportif mengangkat berita yang diangkat yang 1-2 orang yang disiksa. Terus mana yang jutaan orang kita yang berangkat? Jutaan loh nih jumlahnya yang berangkat, yang pulang gitu kan. Saya tahu ada satu TKW kita Bapak Ibu sekalian kerja di rumah dosen saya, Dr. Sulaiman Raheli di Madinah. Waktu datang dari Jawa Barat itu nggak ngerti bahasa Arab satu kalimat pun. 2 tahun pulang itu pulang dengan bahasa Arab, banyak hafal hadis, banyak hafal surah Al-Quran. Pulang pakai cadar jadi da'iyah. Itu waktu dia mau pulang, ini tinggal di doktor, saya tahu betul dosen, beliau ngajar di Masjid Nabawi sekarang. Dan ini banyak sekali kasus seperti ini gitu. Itu waktu dia pulang Bapak Ibu sekalian, dibilang sama dosen saya ini, jangan kamu pegang uang kamu, gaji kamu, biar nanti 2 minggu kemudian saya datang. Karena di bandara Jakarta itu akan diambil. Dan memang benar. Di bandara kita tuh pada diambilin TKW. Kenapa kasus ini gak pernah diangkat nih? Yang kesian orang kerja sekian tahun diambil gajinya. Jahat-jahat di bandara tapi gak pernah dibahas gitu kan. Kasusnya betul dia pulang. Dia 2 minggu kemudian Bapak Ibu sekalian datang dosen saya bawain ke rumahnya. Ini uang kamu, ini amanah dari saya. Pernah gak diangkat kasus begitu? Banyak sekali kasus begitu. Banyak ribuan orang kita alhamdulillah jadi baik. Tentram hidupnya baik. Dan ada satu sekolah, itu sekolah Kristen terbesar, kristenisasi di Jawa Barat Bapak Ibu sekalian. Itu tertutup gara-gara banyaknya dulu kasus TKI kita berangkat. Karena waktu mereka sudah kerja, mereka kirim gajinya beli sawah, buka toko. Nggak ada lagi Indomie bisa diterima. Untuk apa terima Indomie? Sudah ada gaji, gitu kan? Mereka dulu bagi Indomie, bagi roti, bagi beras, dan itu sudah tidak ada lagi, gitu kan? Jadi jangan semuanya dinilai dari negatifnya, tapi kita harus sportif melihat positifnya, gitu kan? Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Mudah-mudahan saja Allah SWT bisa membuat kita menghilangkan fanatisme yang sudah dibangkitkan sebenarnya orang-orang Muslim dalam hati kita ya. Ingat siapapun depan kita, suku manapun, bagaimanapun warna kulitnya, jenjang sosial, ekonominya, selama dia syahadat adalah saudara saya. Dan hukum Allah jemaah sekalian harus berlaku dimanapun kita berada. Dan gitu termasuk di Indonesia, dimanapun berada itu sama hukumnya. Kurang lebih begitu. Misalnya lagi? Mengenai kisah, jadi kalau orang Indonesia ini mengakui semua perbuatannya, saya pernah berzina, saya pernah korupsi, minta dihisab, tentu akan lebih baik nasib dia di akhirat. Baik, pertanyaan yang bagus Pak. Bagaimana kalau seandainya ada, terlepas dari Indonesia, siapapun Muslim mengaku berbuat salah, saya pernah berzina, saya pernah mencuri, saya pernah begini, lalu dia minta dikisos, berarti dia akan aman di akhirat? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Tetapi dalam Islam tetap didahulukan taubat nasuha.
Dan kita, kalau misal gini, ada temannya bapak datang nih ngeluh, saya pernah berzina, saya pernah begini, saya pernah begini. Dan kita secara individu ya, bukan pemerintah. Maka kita dianjurkan adalah dua, at-tasattur wat tanasuh. Tasattur itu Bapak Ibu sekalian nutupin aibnya. Kata Nabi SAW, man satara musliman fid dunya, satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudara muslim di dunia, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat, gitu kan? Jadi tutupin. Yang kedua at-tanasuh, nasihatin agar taubat. Dari mana dalilnya? Dengarkan hadisnya. Pernah ada sahabat dalam hadis Bukhari, Bapak Ibu sekalian, datang kepada Nabi SAW bilang begini, ya Rasulullah, saya sudah berzina, rajamlah saya. Sahabatnya bilang begitu. Jadi dia kebetulan sudah menikah, kan hukumnya kalau belum pernah menikah, walaupun orang sudah tua tapi belum pernah menikah, maka hukumnya dicambuk dan diasingkan setahun. Kalau zina ya. Kalau sudah pernah menikah walaupun umurnya 12 tahun, tetap dia hukumnya muhsan, dirajam kalau sudah berzina. Baik, dia datang, ya Rasulullah saya sudah berzina, hukumlah saya, rajamlah saya. Kata Nabi SAW sambil alihkan wajahnya, mungkin kau hanya menciumnya. Kata sahabat itu datang lagi ke sini, ya Rasulullah saya sudah berzina, rajamlah saya. Kata Nabi, alihkan lagi wajahnya, mungkin kau hanya menyentuhnya. Nabi coba cariin dia jalan keluar. Artinya kalau kau mengaku salah, tobat deh, gitu kan. Bukan langsung datang dikisah saya mencuri, tangkap tangannya potong, enggak. Atau diadili secara massal, bukan begitu dalam Islam. Karena tetap itu hukuman terakhir sekali, shock terapi sebenarnya. Satu orang dipotong tangannya tujuannya agar 10.000 orang berhenti mencuri, gitu kan? Satu orang dipenggal kepalanya, yang lain berhenti membunuh, kan gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi kata Nabi setelah 3 kali dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah meletakkan kemaluan saya di kemaluannya dia. Saya sudah zina, rajamlah saya. Maka Nabi SAW mengatakan baiklah, dirajamlah, dipanggil sahabat, didirikan, dirajam, dilemparin. Terus ada satu sahabat marah, diambil batu, dia bilang, semoga Allah melaknatmu, dipukul kepalanya mati. Waktu itu orang itu sempat lari, sudah dilemparin kesakitan dia sempat lari. Sahabat kejar, dipukul batu kepalanya mati. Langsung Nabi mengatakan apa kalimat yang luar biasa. Halla taraktumu fayatubu wa yatubullah alaih. Tidakkah kalian biarkan saja dia? Mungkin dia mau tobat, Allah terima tobatnya. Jadi sebenarnya taubat didahulukan. Kecuali pada saat Anda memang seorang pemerintah, memang punya kekuatan power pemerintahan gitu kan, hukum, yang memang pada saat orang ini dihukum, kayak orang koruptor kan gitu, daripada dia ditembak sana sama sniper misalnya, dipenggal lehernya gitu kan. Nah itu kasusnya kan sama, membunuh, tapi tujuannya untuk memberikan pelajaran gitu kan, pelajaran kepada dia. Maka kalau kasuistiknya memang itu pemerintah dan punya power, lain. Dan memang dilihat ada maslahatnya di situ kan, ada masalahnya. Itu di Saudi sekarang Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini penjaranya penuh dengan penjahat tuh. Banyak orang yang narkoba gitu kan. Dari Pakistan itu banyak sekali orang yang bawa obat-obatan tuh, narkoba. Sampai pernah ada satu orang kasus Bapak Ibu sekalian, itu sampai dikisos ya, karena dia membuat kerusakan di muka bumi. Kakinya sengaja ditabrakin sama dia di Riyadh. Terus akhirnya kakinya satu rusak, diamputasi pakai kaki palsu. Nah kalau dia pakai kaki palsu Bapak Ibu sekalian, itu kan tidak diperiksa kalau lewat di bandara. Ternyata dia pulang ke Pakistan, dimasukin obat-obatan sama dia, narkoba, dipakai. Lewat, masuk 2 kali, 3 kali. Karena dia sudah dapat untung banyak, kemudian dari situ dia jual, kan gitu. Sekali dia ketahuan Bapak Ibu sekalian. Ketahuannya kapan? Subhanallah, dengan izin Allah, Allah bongkar dengan satu petugas imigrasi bilang, maaf, diperiksakan. Sudah, kok ini orang asing bolak-balik 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, tanda tanya gitu. Biasanya mereka 2 tahun baru pulang. Ini kenapa ini? Periksa sampai kaki disuruh buka. Dia nggak mau dibuka, didapatkan narkoba itu. Itu sudah lama, sudah bertahun-tahun. Ada yang satu Bapak Ibu sekalian, narkobanya ditaruh di tangannya terus digip pakai semen tuh. Jadi nggak dibuka gitu kan. Dari polisi nggak periksa, nggak tahu. Subhanallah, dia masuk kamar mandinya baru dipel sama orang, sama jatuh kepleset, jatuh pecah, terbuka gitu. Allah SWT punya cara gitu. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, maka lebih baik kita tasattur, nutupin aib itu. Dan jangan ceritain ya. Jangan ada orang subhanallah sudah berzina, baru bangga ceritain lagi sama orang. Gitu. Itu salah. Kata Nabi SAW, orang yang paling buruk pada hari kiamat adalah orang yang sudah Allah tutupin aibnya, lalu dia bongkar sendiri. Tadi malam sudah zina nih, Allah tutupin, 1 malam gak ada yang tahu kalau dia berzina. Besok pagi cerita sama teman-temannya, dia buka sendiri aibnya. Jangan, tutupin aib itu kan aib kita. Gitu kan? Dan dalam Islam tidak ada istilah pengakuan dosa, nggak ada. Kita bukan Katolik ya.
Datang ngaku, saya sudah berdosa begini, saya sudah buat begini. Nggak ada dalam Islam. Tutupin. Istighfar kepada Allah, selesai. Kalau berhubungan dosa itu dengan manusia, kembalikan haknya. Mencuri kah, menggibah kah, perbaikin namanya, kembalikan haknya, dan sambil taubat kepada Allah SWT. Jadi kisah itu adalah sesuatu yang maksimal nanti terakhir. Dan perlu juga Anda tahu, Bapak Ibu sekalian, sudah pernah saya jelaskan ini, tapi saya ingatkan kembali. Kisas itu dalam Islam, Allah mengatakan dalam ayat, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di kisas itu, potong tangan, penggal kepala, ada kemakmuran kehidupan bagi kalian. Kalau kalian pernah berpikir, Bapak Ibu sekalian, orang yang mengatakan pencuri dipotong tangannya kejam, itu orang yang belum pernah menghadapi kecurian. Coba kalau Bapak Ibu lagi pulang ke rumah, la qadarallah, terus pencurinya lagi bawa barang. Ada pisau sebelah kita, apa yang kita buat? Mungkin dilempar, bukan dipotong tangannya, dilempar sama pisau, kan gitu. Mungkin kalau kita dengar, oh si fulan yang mencuri, mungkin kalau dia tidak ada keluarganya, mungkin kerabatnya, mungkin sukunya, perang antara suku gara-gara dia mencuri. Itu kalau hukum manusia, hukum rimba, gitu kan. Tapi kalau hukum Allah tidak, tangkap dia, kasih pemerintah, dipotong. Bapak Ibu tahu kan, pernah saya jelasin potong tangan, itu malam Jumat diiklanin di Saudi. Semuanya, TV, radio, koran-koran, Fulan bin Fulan telah mencuri di toko ini, toko emas ini, di rumah ini. Ceritakan kronologisnya, dia sudah kena ayat Allah. Pencuri laki-laki, perempuan dipotong tangannya, dan jangan kalian ya menganggap potonglah tangannya sebagai balasan dari perbuatan mereka. Baik. Didatangkan besok ada mobil ambulan, ada mobil penjara, ada mobil pengadilan. Mobil penjara yang bawa dia, mobil pengadilan yang buat laporan ke kerajaan, mobil ambulan yang akan bawa dia kalau sudah dipotong tangannya. Bukan dibiarin mati di situ, gitu kan? Baik, ditaruh tangannya Bapak Ibu sekalian, dipotong sama algojonya. Dan perlu Anda tahu juga di Saudi ini, yang jadi algojo itu satu keturunan. Jadi satu suku itu semua kerjanya potong tangan saja. Yang potong kepala itu satu suku, nggak diganti-ganti. Gitu. Sama yang pegang pintu Ka'bah, begitu prosesnya. Dipotong tangannya, ini telapak tangannya Bapak Ibu sekalian digantung 3 hari. Sampai membiru. Kira-kira kalau ada orang yang niat mau mencuri lewat di situ, kira-kira apa yang dia bilang kalau dia tangan digantung? Kalau saya mencuri tangan saya seperti itu, kan gitu. Berhenti mencuri nggak jadi. Makanya di Saudi itu sampai sekarang kalau mobil Mercy, mobil-mobil mewah diparkir pinggir jalan sampai debu-debu. Pernah lihat nggak kalau yang haji umroh? Nggak ada yang berani sentuh. Coba di Indonesia, hilang peleknya, hilang spionnya. Di lampu merah itu loh kasus kemarin, mobil Alphard itu bisa lagi lampu merah, dipatahin spionnya, lari dicuri. Subhanallah. Kalau orang begini ada kisos tangan, berhenti, nggak ada yang berani gitu. Gak ada yang berani. Kalau kita sekarang kan mencuri pagi, sogok siangnya, malamnya keluar. Selesai urusannya. Itu faktanya gitu kan. Jadi kalau kita terapkan itu luar biasa. Tapi kita dahulukan dengan tasatur tadi dengan tanasuh, nasihatin. Kemudian kalau memang kasusnya sampai besar dan itu memang dilihat efeknya berbahaya bagi dia, memang dia seorang koruptor besar dan itu memang lain, dikisos memang. Jadi pelajaran buat orang-orang lain. Sama juga sebagai penutup Bapak Ibu sekalian sudah 10:30 ya. Kasuistiknya adalah, kalau seandainya ada orang yang mengatakan orang kalau dibunuh, dipenggal kepala itu kejam, itu orang juga yang belum pernah menghadapi pembunuhan. Coba bayangin kalau kita pulang ke rumah, istri kita, anak kita sudah dibunuh sama penjahat. Gimana itu perasaan kita, gitu kan? Jadi mungkin kalau kita dengar si fulan, kita bukan mencari orangnya saja. Kalau ketemu kerabatnya tadi yang kasus sama, kerabatnya, sukunya, pokoknya perang gitu kan. Karena dia sudah membunuh kerabat saya. Bagaimana perasaan mereka orang yang telah ditindas ini? Islam datang, panggil pemerintah, tangkap dia, penggal lehernya di depan kerabatnya. Dan diingatkan, tadi saya katakan kan, ingat ya, bukan dia yang salah. Bukan keluarganya yang salah, tapi dia yang salah. Dia bunuh keluargamu, kami akan bunuh depan matamu. Terserah, mau maafin atau tidak. Kan gitu. Itu kasuistiknya. Gitu. Nah nanti kalau orang ini tidak jadi dipenggal, dimaafin, maka berarti dia harus bayar denda. Dia namanya. Bayar denda, itu Al-Quran yang berbicara. Itu bukan kerajaan Saudi, bukan negara Islam yang manapun, tapi Allah yang mengatakan membayar dia, bayar kepada kerabat orang yang tidak jadi, orang yang sudah dibunuh tadi, sebagai balas karena tidak jadi dipenggal lehernya. Begitulah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati kita untuk bisa menerapkan hukumnya dan juga menghilangkan fanatisme yang sebenarnya bukan pada tempatnya dalam diri setiap Muslim. Sehingga kita berada dimanapun di muka bumi, kita tahu kita adalah seorang Muslim, semua yang syahadat adalah saudara saya, dan tidak ada batas antara kita semuanya. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang selalu taubat kepada Allah SWT dan lebih fokus kepada akhirat dan bukan cuma dunia.
serta mengambil pelajaran yang paling besar dari sejarah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana beliau sabar berdakwah, bagaimana para sahabat jilinya mempertahankan Islam mereka dengan siksaan dan seterusnya, sebagaimana apa yang tadi sudah kita bahas. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.